والآن نؤتي الفرصة للأخ محمد آدم وإسماعيل وليقدم مقالتهما، وأرجو من جميع الإخوة والأخوات أن يشاهدوا ويستمعوا ويسمعوا جيدا حتى نفهم ما سيقدم من هذا الموضوع ونستطيع أن نناقشها بعد انتهاء من الإلقاء، وعليهما فليتفضل مشكورا. تفضل محمد وإسماعيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin presentasikan hasil diskusi kami tentang bab taharuh. Anggotanya ada saya sendiri dan ada Ismail Al-Faruqi. Jadi untuk pembahasan yang akan dibahas nanti ada taharoh, kemudian ada macam-macam jenis air, kemudian ada lagi itu bertayamum, mandi dan memandikan yang jenazah. Untuk yang pembahasan yang pertama itu kita ada di bab taharoh, yaitu pengertian tentang taharoh. Nah, taharoh itu berasal dari bahasa Arab yakni taharoh huruf taharoh yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah itu yaitu menghilangkan hadas, najis, atau melakukan sesuatu yang memiliki makna serupa dengan kedua kegiatan tersebut. Imam Ibnu Qadamah Al-Maqdisi mengatakan bahwa taharah memiliki 4 tahapan. Yang pertama, menyucikan lahir dari hadas, najis-najis, dan kotoran. Kemudian yang kedua, menyucikan anggota tubuh dari dosa dan kemaksiatan. Dan yang ketiga, menyucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang buruk. Kemudian yang keempat itu, menyucikan hati dari selain Allah. Profesor Dr. Zakiyah Darajat membagi taharan menjadi dua bagian, yakni lahir dan batin. Bersuci secara batin yaitu mensucikan diri dari dosa dan kemaksiatan. Cara mensucikan dengan cara bertaubat dengan bersungguh-sungguh dari segala dosa dan kemaksiatan, dari kotoran kemusyrikan, keraguan, kebencian, curang, tipuan, takabur, ria, dan lain. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang berarti sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri sendiri. Kemudian ada lagi dalam sebuah hadis dikatakan at-tahuru syatrul iman, yang berarti bahwasanya kesucian itu atau kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Kemudian ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 ini wasiyabaka fatahhir wazujzaha fahjur, yang berarti dan bersihkanlah pakaianmu dari seluruh kotoran termasuk berhala. Kemudian yang kedua ada macam-macam jenis air. Nah, untuk macam-macam jenis air ini terbagi menjadi dua, yaitu ada air yang suci dan air yang najis. Nah, untuk air yang suci ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada air suci yang mensucikan, yaitu air mutlak yang airnya masih sewajarnya dikatakan air yang masih murni.
dan digunakan untuk bersuci tanpa ada makruh padanya. Air seperti ini disebut sebagai air mutlak karena jika ia dimutlakkan maka ia tidak dimasuki oleh sesuatu dari zat yang najis. Kemudian yang kedua ada air suci yang tidak mensucikan. Air suci yang tidak mensucikan atau air mustamal yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis meskipun rasa, warna, dan bau tidak berubah. Air mustamal tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini tidak bisa mensucikan zat lain karena fungsi awal dari air ini adalah eh, air suci yang mensucikan. Namun setelah dipakai untuk bersuci, maka fungsi tersebutnya telah hilang. Kemudian yang ketiga ada air makruh. Air makruh yang masuk dalam kategori ini adalah air musyammas, yaitu air yang menjadi panas atau dipanaskan dengan matahari dalam bejana logam, besi atau tembaga selain emas dan perak. Kemudian yang keempat ada air mutanajis atau air yang terkena najis sedang jumlahnya kurang dari kilo atau mencapai 20 atau lebih, tapi karakternya sebagai air yang sudah berubah dengan jelas, baik dari segi rasa, warna, ataupun bau. Kemudian yang berikutnya ada tentang berwudu. Untuk wudu secara bahasa berarti husnu atau keindahan atau nazofah yang berarti membersihkan dari sebuah kotoran dan najis. Sedangkan menurut istilah wudu yaitu membasuh beberapa anggota badan tertentu dengan disertai niat tertentu. Dalil disyariatkannya untuk berwudu yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melakukan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut dan usaplah tanganmu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki yang tertera pada surat Al-Maidah pertama. Ini Rasulullah SAW bersabda juga, artinya saat salah seorang di antara kamu tidak akan diterima jika ia memiliki hadas sampai ia berwudu terlebih dahulu. Kemudian ada untuk syarat sah wudu. Yang pertama yaitu Islam, pastinya harus Islam, kemudian harus tamis, kemudian harus suci dari haid dan nifas, kemudian bersih dari segala sesuatu yang dapat menghalangi resapan air pada anggota wudhu. Nah, walaupun sesuatu itu berupa benda yang suci seperti cat, lilin, dan lainnya. Dia harus mengerti seluruh rukun-rukun wudhu. Tidak meyakini salah satu dari rukun-rukunnya wudhu itu sunnah. Dia harus meyakini bahwa semuanya wajib. Kemudian airnya harus suci dan mensucikan. Kemudian wajib menghilangkan najis terlebih dahulu pada yang nempel di badan. Kemudian airnya harus merata ke seluruh anggota-anggota wudhu tanpa terkecuali. Kemudian benar-benar berwudhu karena hadas kecil. Dia selalu mengaksentuasikan niat ketika sedang berwudhu, terus tidak menggantikan niat dengan sesuatu yang lain.
Terus ada lagi untuk sunah-sunah wudhu. Yang pertama baca bismillah, kemudian basuh dua telapak tangan, kemudian berkumur, menghirup air lewat hidung, kemudian mengusap semua rambut kepala, mengusap telinga, bagian luar dan bagian dalam, nyela-nyela jenggot yang tebal, nyela-nyela jari kaki, jari tangan, menggunakan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu ada yang pertama itu keluarnya sesuatu dari dua jalan. Kemudian ada tidur, kemudian ada hilangnya akal, kemudian bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, kemudian menyentuh kemaluan dengan menggunakan telapak. Untuk selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fakti. Padanya dipersilahkan. Ber- Bertayamum. Pengertian tayamum. Secara bahasa, tayamum adalah al-qasdu, yaitu menyengaja. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang suci disertai dengan niat tertentu. Dalil disyariatkannya tayamum. Disyariatkannya tayamum berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tanah yang baik merupakan alat berwudu bagi orang Islam, meskipun ia tidak menemukan air selama 10 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Selanjutnya yaitu ada sebab-sebab tayamum. Yang pertama, tidak mendapati air setelah mencari terlebih dahulu. Karena takut apabila keluar rumah untuk mencari air, maka ada yang mengancam jiwanya. 3, karena ada hajat untuk menggunakan air itu, misalnya untuk minum. Kehabisan atau kehilangan air dalam perjalanannya. 5, karena sakit berat yang apabila menggunakan air akan mengancam nyawanya atau menghilangkan salah satu manfaat anggota tubuhnya. 6, karena ada perban yang tidak boleh terkena air atau anggota wudhunya. 7, karena ada luka di salah satu anggota wudhu yang tidak boleh terkena air. Syarat sahnya tayamum. Yang pertama, adanya uzur karena sakit atau sedang dalam perjalanan, sudah masuk waktu sholat, menggunakan debu, bukan debu yang mustakmal atau yang sudah terpakai. 5, menghilangkan najis terlebih dahulu. Yang keenam, satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu sholat fardu. Rukun-rukun tayamum. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengusap wajah. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai ke siku. Yang keempat, tertib atau berurutan. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama, baca bismillah, mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Selanjutnya itu terus menerus. Hal-hal yang membatalkan tayamum, hal-hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Melihat air di luar waktu sholat. Selanjutnya yang terakhir yang membatalkan tayamum yaitu murtad. Next. Selanjutnya mandi. Mandi wajib disebut juga mandi besar, mandi junub atau mandi janabat. Mandi wajib adalah menyiram air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dengan disertai niat mandi wajib dalam hati. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Quran Surat Al-Maidah. Adapun
lafal niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu ghuslul janabah li raf'il hadatsil kabir fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Rukun mandi wajib. Ada beberapa hal yang menjadi rukun dalam melaksanakan mandi wajib. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Yang ketiga, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Beberapa penyebab diwajibkannya mandi wajib. Berikut adalah hal yang menjadi penyebab diwajibkannya mandi wajib. Yang pertama, keluarnya air mani atau sperma. Yang kedua, selesainya haid bagi perempuan. Yang ketiga, setelah melahirkan. Yang keempat, selesai nifas, yakni darah yang keluar sesudah melahirkan. Yang kelima, meninggalnya seseorang atau jenazah. Lanjut. Bab selanjutnya itu memandikan jenazah. Hukum memandikan mayit. Memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang artinya ada seseorang lelaki yang sedang wukuf di Arafah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ia terjatuh dari hewan tetangganya, tunggangannya, lalu meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 lapis kain. Jangan beri minyak wangi dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkannya di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu siapa yang memandikan mayit. Yang memandikan mayit hendaknya orang yang paham fikih pemandian mayit. Lebih diutamakan jika dari kalangan kerabat mayit. Sebagaimana yang memandikan jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali radhiyallahu anhu dan kerabat Nabi. Ali mengatakan, aku memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku memerhatikan jasad beliau. Seorang tidak ada celahnya. Jasad beliau bagus ketika hidup maupun ketika sudah wafat. Dan yang menguburkan beliau dan menutupi beliau dari pandangan orang-orang ada 4 orang. Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, Al-Fadl bin Abdullah bin Al-Abbas, dan Saleh pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku juga membuat liang lahat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di atasnya diletakkan batu bata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan wajib bagi jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, demikian juga jenazah wanita dimandikan oleh wanita, karena kecuali suami terhadap istrinya atau sebaliknya. Next. Kecuali bagi anak yang berusia kurang dari 7 tahun. Boleh dimandikan oleh laki-laki atau wanita. Perangkat memandikan mayit. Perangkat yang dibutuhkan memandikan mayit diantaranya sarung tangan atau kain untuk dipakai yang memandikan agar terjaga dari najis, kotoran, dan penyakit. Masker penutup hidung juga untuk menjaga orang yang memandikan agar terjaga dari penyakit. Spon penggosok atau kain untuk membersihkan badan mayit, kapur barus yang sudah digerus untuk dilarutkan dengan air, daun sider atau daun bidara jika ada, yang busanya digunakan untuk mencuci rambut dan kepala mayit. Jika tidak ada, maka bisa diganti dengan sampo. Satu ember sebagai wadah air, 1 ember sebagai wadah air kapur barus. Gayung, kain untuk menutupi aurat mayit, handuk, plester bila dibutuhkan untuk menutupi luka yang ada pada mayit, gunting kuku untuk menggunting kuku mayit jika panjang.
Selanjutnya, berikut adalah beberapa cara memandikan mayit, yaitu melembaskan persendian mayit, melepaskan pakaian yang melekat di badannya, menutup tempat mandi dari pandangan orang banyak. Teknis pemandian disebutkan dalam matan Akhsaril Mutaksarat, yaitu berniat dan membaca basmalah, keduanya wajib ketika mandi untuk orang hidup. Kemudian angkat kepalanya jika ia bukan wanita hamil sampai mendekati posisi duduk, kemudian tekan-tekan perutnya dengan lembut, perbanyak aliran air ketika itu. Kemudian lapisi tangan dengan kain lalu dan lakukan istinja cebok dengannya, namun diharamkan menyentuh aurat orang yang berusia 7 tahun atau lebih. Kemudian masukkan kain yang basah dengan jari-jari ke mulutnya, lalu gosoklah gigi dan kedua lubang hidungnya. Bersihkan keduanya tanpa memasukkan air. Kemudian lakukanlah wudhu pada mayit. Kemudian cucilah kepalanya dan jenggotnya dengan busa dari daun bidara dan juga pada badannya berserta bagian belakangnya. Kemudian siram air padanya, disunahkan diulang hingga 3 kali dan disunahkan juga memulai dari sebelah kanan. Juga disunahkan melewatkan air pada perutnya dengan tangan, jika belum bersih diulang terus hingga bersih. Dimakruhkan hanya mencukupkan sekali saja dan dimakruhkan menggunakan air panas dan juga daun ushnan tanpa kebutuhan. Kemudian sisirlah rambut dan disunahkan air kapur barus dan darah pada siraman terakhir. Disunahkan menyemir rambutnya dan memotong kumisnya, serta memotong kukunya jika panjang. Sekian, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok kami. Jika memang ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian, dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik, ada dari Alia ya. Silakan Alia Zahra. Terima kasih. Terima kasih Adam. Nama saya Lia Zahra. Saya izin bertanya. Bagaimana ketika yang meninggal itu dalam keadaan perempuan ke dalam keadaan haid? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk yang berikutnya pada Anas Sofa, silakan untuk tanya. Tanya apa Hana? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Hana Sofa dari kelompok 5. Izin bertanya, tadi mengenai berwudu ya. Ya. Kalau misalnya kita berwudu di bukan tempat wudu, kamar mandi gitu misalnya, terus kita lupa mengucapkan basmalah, apakah kita harus keluar kamar mandi dulu, terus mengucapkan basmalahnya, atau boleh dalam hati aja gitu? Itu aja, terima kasih. Oke, baik, Hana. Kemudian yang berikutnya untuk dari Rizka Putra Tarik, dari Rizka, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizka Putra Tarik dari kelompok 7, izin bertanya ya. Mengenai tayamum, ada dalam salah satu mazhab ya, alam mazhab Syafi'i kalau nggak salah, itu bahwasanya kalau misalnya kita dalam perjalanan, terus kita mau sholat di kendaraan,
itu, dan kondisinya tidak susah gitu untuk mencari air, maka tidak sah untuk melakukan tayamum gitu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih pandangan ulama lain gitu selain mazhab Syafi'i gitu mengenai tayamum di atas kendaraan gitu. Karena hal ini kan sering terjadi ya. Ya kalau misalnya tidak sah bagaimana gitu. Itu aja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada Tarik terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada lagi dari Abdurrahman. Ya, terima kasih kesempatannya izin bertanya mengenai tayamum. Tayamum tadi kan disebutin sebab tayamum diperbolehkannya tayamum karena ketiadaan air. Nah, ketiadaan air itu apa di rumah kita nggak ada air langsung boleh tayamum? Apa ada batasan-batasan atau untuk mencari air begitu? Jelas ya. Jadi soalnya eh, kalau misalnya di rumah, kasusnya ketika di rumah itu tidak ada air gitu. Ya, apa udah boleh langsung boleh tayamum? Apa di rumah kita kan nggak ada air? Apa boleh langsung tayamum? Apa kita kudu nyari dulu ke rumah tetangga atau gimana? Atau ada batasan untuk mencari air tersebut? Gitu. Ya, gitu. Untuk jawabannya nanti akan terlebih dahulu. Mohon dicari.
Ya baik, saya akan jawab tadi pertanyaan dari Ana ya, terkait gimana kalau misalnya kita berwudu, tapi ketika kita udah masuk ke kamar mandi, kita lupa untuk membaca basmalah. Nah, untuk ketika kasus tersebut, itu kita boleh membaca basmalahnya eh, di dalam hati saja. Oke, apakah sudah terjawab pertanyaan Ana? Oke, sudah. Untuk yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tarik ya. Tadi mengenai tayamum ketika dalam perjalanan itu bagaimana, dan menurut pandangan ulama itu bagaimana mengenai tayamum. Jadi untuk pandangan dari para ulama mengenai tayamum, yang pertama ada dari eh, Imam Hanafi itu menyebutkan bahwa ketika tayamum itu disyariatkan itu ketika tidak ada air, kemudian adanya uzur sakit atau lainnya. Sedangkan menurut Imam Maliki itu tidak ada air, uzur sakit atau yang lainnya, dan ada air sedikit untuk hewan, yang meskipun air itu bisa diberikan kepada hewan, bisa dikasih minum ke hewan. Kemudian menurut Imam Asy-Syafi'i itu tidak ada air, kemudian ada air untuk diminumkan pada hewan, dan tidak bisa menggunakan air karena uzur sakit. Kemudian untuk menurut Imam Hambali di sini tidak ada air, ada uzur sakit atau lainnya. Kemudian yang ketiga mencari air setelah waktu sholat, dan ketika ia mencari air tersebut ia tidak menemukannya. Dan masih banyak lagi untuk beberapa hal yang disebutkan oleh empat imam mazhab tersebut. Apakah jawabannya sudah terjawab, Tarik? Berarti pada intinya ya untuk orang-orang awam seperti kita, pada intinya itu kita diharuskan mencari air ya terlebih dahulu dengan usaha Ya, sekeras-kerasnya. untuk seperti itu kasusnya kita harus berusaha dulu untuk mencari air. Jika memang tidak ketemu gitu kan, memang airnya sulit, apalagi kita perjalanan jauh di pedalaman gitu kan, di pelosok hutan, dan baru kita boleh untuk bertayamum seperti itu. Ya, sudah terjawab pertanyaannya. Oke, sudah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab tadi pertanyaan dari Alia. Bagaimana jika keadaan mayit itu dalam keadaan haid? Kalau seorang muslim meninggal dunia dalam kondisi janabat atau wanita dalam kondisi haid atau nifas, maka dimandikannya itu sama halnya seperti memandikan mayat lainnya. Tapi kalau orang haid atau nifas keluar darah setelah memandikan dan belum dikafani, maka harus dibersihkan dengan air. Tidak harus mengulangi mandinya itu dari awal. Terus gimana hukumnya jika wanita meninggal dalam keadaan haid? Kalau menurut Buya Yahya, beliau menjawab bagi wanita yang meninggal dalam keadaan haid, maka tidak ada hukum yang berlaku baginya. Jika sudah meninggal, maka telah dianggap berhenti haidnya. Begitu Alia. Baik, Faruk. Terus kalau misal ketika mayitnya udah dimandiin, terus udah lagi dikafanin, otomatis kan mayitnya ada di atas kafan ya, udah di atas kain kafan. Tapi itu darahnya masih mengalir atau gimana? Apa langsung dibiarin aja, dibalut-balut, diikat, atau disiram dulu balik lagi ke kamar mandi? Apa gimana? Mungkin itu bisa dijelasin kembali nanti sama Ustadz. Boleh, Alia ntar nanya lagi aja. Ya, kita sepengetahuan kita seperti itu dong.
Baik. Ya, mohon Terima maaf. kasih. Ya, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Abdurrahman ya. Apakah ada batasan-batasan untuk tayamum untuk mencari air gitu? Misalnya tadi contohnya kan yang disebutin tuh, misalkan di rumah lagi nggak ada air nih, apa kita boleh langsung tayamum? Nah, kalau kayak gitu jawabannya nggak boleh gitu. Jadi kita harus berusaha dulu, sama kayak tadi yang pertanyaan Torik tuh. Kalau misalkan nggak ada air gitu di bis gitu dalam perjalanan, terus cari air dulu, berusaha dulu. Tapi mencarinya itu ya sesuai kemampuan kita gitu kan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi nggak mungkin tuh. Pokoknya usaha dulu nyari. Nah kalau udah nggak dapet, baru boleh. Begitu Abdurrahman. Ya kita usahanya sampai mana begitu. Ada ini ya. Nah pokoknya usahanya nyampe yang gak nyulitin ente. Pokoknya. Kalau aneh sampai Bogor tapi nggak sulit gimana? Nah ya udah boleh berarti. Nah, berarti kan masih bisa terjangkau. Iya iya iya. Iya. Terus ya udah misalkan nih udah di Jakarta mau Bogor kagak ada air juga kemarau gimana dia? Nah itu berarti sulit. Kalau Langsung kayak boleh gitu ya. pasti sulit. Iya jauh juga kan. Terus tiba-tiba ada yang jualan air, Nah boleh tuh beli. kita Kalau ada beli. duit. Kalau kagak ada duit, Kalau nggak duitnya ada buat duit, makan, berarti kan nggak cukup. Berarti udah boleh tuh tayamum. ya, oke. Iya, kalau itu Kalau boleh kalau dulu kalau di ada duit apa ya, ya? Nah, kalau ada duit. nggak ada nggak apa-apa dah nggak usah beli. Hmm. Dia yang jualan air Nah, bagus juga ya. ya pasti yang jual air juga kalau punya hati buat wudhu, oh ya silakan lah, pasti begitu kalau. Iya iya iya. Ya udah, makasih A. Afwan, Abdul. Baik, karena sesi presentasi dan sesi tanya jawab sudah selesai, maka kami dari kelompok 1 izin pamit dan undur diri. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شكرا للأخ محمد آدم والأخ إسماعيل اللذان قدما مقالاتهما في موضوع الطهارة وكذلك نقدم لجميع الإخوة والأخوات الذين قدموا أسئلتهم لصاحبي المقالة وكذلك لمن حضروا هذه المحاضرة. Tadi kita sudah simak bersama ya presentasi yang disampaikan oleh Muhammad Adam dan Ismail yang menjelaskan tentang taharah ya. Meskipun ada sebagian tadi yang belum terungkap ya, kalau kita mengacu kepada kitab yang saya sarankan, yaitu ada di bagian akhir yang juga masuk kategori tohara itu adalah apa namanya mandi, yaitu apa namanya masul khufain, kemudian juga mandi janabah. Ada nggak tadi mandi janabah, mandi junub? Dibahas nggak? Mandi wajib setelah udah. Oh ada ya, oke. Yang al-masu alal khufain itu nggak kita masukin. Iya ya, ya artinya itu ada di sini. Terus juga yang masalah jenazah tadi itu kan bisa masuk kepada toharo nanti atau dalam sholat. Tapi saya kira sudah memadai. Cuma mungkin kita juga karena buku yang kita pakai ini kan buku yang tidak mengacu kepada mazhab tertentu. Jadi ada apa namanya muqaranahnya. Tentu mayoritas kita kan penganut mazhab Syafi'i kan.
meskipun ada yang mungkin tidak mengacu kepada mazhab tertentu. Nah, kitab ini adalah salah satu mazhab yang tidak menekankan pada satu mazhab, karena pengarang buku ini Abu Bakar Az-Zajri itu adalah juga pengarang kitab Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'. Jadi fikih berdasarkan mazhab yang 4. Karena itu untuk menambah wawasan kita akan ulas kembali pada hal-hal apa yang para fuqaha itu berbeda. Tadi sudah disebutkan sebagiannya mengenai masalah tayamum dan sebagainya. Nanti mungkin dalam mereview kembali topik ini nanti akan juga sampai pada menyinggung pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Alia, oleh Tariq, oleh Rizqa, dan oleh Abdurrahman. Jadi saya kembali kepada buku ini untuk melihat dalil-dalil yang ada ya, untuk kita bisa paham. Tentu pada level mahasiswa tentu kita tidak cukup hanya belajar fikih tok tanpa argumen atau dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu pada kitab ini dilengkapi dengan dalil-dalil ya, yang perlu juga kita baca, bahkan kalau idealnya kita kita paham, kita hafal dalil-dalil. Tadi disebutkan makna dari toharo. Jadi toharo itu atau yang kita sebut bersuci itu bisa dalam arti fisik maupun dalam arti kejiwaan. Jadi bersuci dalam arti fisik ya, yaitu tadi bersuci dalam rangka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyaratkan kita harus suci, baik dari hadas, dari najis, dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, tentu cara mensucikan najis, cara mencuci hadas kecil dan hadas besar ada kaifiyah atau tata cara sendiri yang merupakan cara untuk menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis yang ada pada tubuh kita yang disebut tahara juga, nah itu tadi juga bagian dari rukun ketika kita mandi adus, maka salah satunya juga menghilangkan najis atau menghilangkan apa yang disebut dengan hadas. Ada hadas itu ada yang disebut hadas asghar dan hadas akbar, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Nah, tentu cara menghilangkan atau bersuci dari 3 hal tadi dengan najis tentu dengan melalui istijmar atau istinja. Jadi istijmar itu membersihkan najis atau setelah buang air dengan menggunakan batu atau sejenisnya. Sedangkan al-istinja itu yaitu membersihkan tempat keluarnya najis baik dengan air atau dengan batu dan air. Nah, itu istinja. Nah, sedangkan untuk bersuci dari hadas kecil, baik setelah buang air kecil atau buang air besar atau sentuhan kulit laki perempuan yang bukan mahram, maka ketika kita akan melakukan ibadah maka harus menghilangkan hadas kecil itu. Nah, hadas kecil itu dihilangkan dengan cara berwudu. Nah, kemudian dalam kondisi lain, keluar, yaitu karena habis berhubungan suami istri, atau kalau bagi kaum wanita khususnya setelah selesai haid atau nifas, maka sebelum mereka melakukan ibadah, maka mereka disyaratkan untuk bersuci, yaitu menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi adus. Mandi besar atau baik menghilangkan hadas kecil tadi dengan cara berwudu atau menghilangkan hadas besar dengan cara mandi besar, maka jika alat pembersih itu yaitu air tidak ada,
maka ada alternatif, ada rukhsah, ada keringanan, itu dengan cara tayamum. Dengan cara tayamum, dengan aturan dan cara khusus yang nanti kita akan sebutkan. Nah ini taharoh ini tadi sudah dibacakan ayatnya, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian dalam kondisi junub, maka kalau ingin melakukan ibadah, maka bersucilah. Itu dengan mandi besar. Kemudian juga bahwa seseorang ketika akan beribadah harus suci pakaiannya. Itu dalilnya wasiyabaka fatahhir. Karena suci dalam ibadah itu bukan hanya fisiknya, tubuhnya, tapi juga pakaian yang dikenakan dan juga tempat di mana dia beribadah atau sholat. Itu juga harus suci. Nah, maka disebutkan sini wasiyabaka fatahhir. Maka sucikanlah atau bersihkanlah pakaian dari najis tentunya. Kemudian juga fadilah dan keutamannya bahwa Allah senang, suka, cinta kepada orang yang bertaubat, dan juga Allah suka kepada orang yang selalu mutatahhirin, yaitu mensucikan diri atau membersihkan diri, baik secara fisik tadi maupun secara spiritual atau kejiwaan. Lebih tegas lagi hadis Rasulullah menyatakan miftahus shalah at-tuhur. Jadi kuncinya atau sahnya sholat itu dengan cara bersuci sebelumnya. Atau hadis lain, la tuqbalus sholatun bighairi tuhurin. Jadi sholat tidak sah tanpa suci. Kemudian juga at-tuhuru syatrul iman. Jadi suci bagian dari iman. Nah ini saya kira dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan perintah untuk bersuci. Ketika tadi ada najis, punya hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian tadi disebutkan juga najis bersuci itu dari dua sisi, baik dari secara zahir, yaitu bersuci dari fisik kita di najis, atau secara batin membersihkan diri dari dosa, kemaksiatan, membersihkan hati dari kesirikan, dari iri dan dengki, itu juga toharoh, tapi toharotul batinah. Sedangkan toharotul zahirah ya tadi membersihkan diri dari najis maupun hadas. Bedanya antara najis dan hadas, kalau najis itu ada fisiknya, kelihatan, nampak. Sedangkan hadas itu dia abstrak. Jadi orang yang tidak punya wudhu, yang disebut dengan punya hadas kecil, tentu kita tidak bisa melihatnya. Maka hanya orang yang bersangkutan saja yang tahu bahwa dia itu suci atau tidak dari hadas kecil. Begitu juga hadas besar, yaitu ketika orang misalnya habis mimpi basah, atau suami istri habis berhubungan, atau seorang wanita selesai haid dan nifas, otomatis mereka punya apa yang disebut hadas besar. Dan hadas besar itu sepertinya hadas kecil, dia abstrak, nggak ada yang mengetahui kecuali orang yang bersangkutan. Nah, tinggal tadi masalah pensuciannya atau pembersihannya. Kalau itu bersifat fisik, yang bersifat zahir, maka kalau itu najis harus dihilangkan. Sedangkan yang kedua tadi, bersuci yang bersifat spiritual, ya tadi dengan bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, atau kalau dia hadas besar ya harus mandi. Nah itu saya kira mengenai najis dan hadas dan cara menghilangkannya. Nah untuk menghilangkan hadas tersebut, hadis najis tersebut, yaitu dengan menggunakan air atau batu. Dengan menggunakan air atau batu, atau kalau tidak ada, yaitu menggunakan debu yang kita sebut dengan tayamum. Nah tentu air itu banyak macamnya. Ada yang disebut dengan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang tanpa embel-embel, air saja. Beda kalau air mutlak, misalnya air kopi, air teh,
air susu itu air, tapi bukan mutlak lagi karena dia sudah berubah namanya menjadi teh, air kopi dan sebagainya. Nah, tentu yang dimaksud air mutlak yang bisa digunakan untuk menghilangkan hadas tadi, yaitu air yang belum ada embel-embel. Masuk kategori itu ya air sumur, air hujan, air danau, air sungai, air es yang mencair, air laut. Nah, itu semua masuk kategori air mutlak yang dia tohir dan mutahhir. Ghairu makruh. Dia suci dan mensucikan. Artinya dia bisa dipakai bersuci. Jadi tohir mutahhirun wa ghairu makruh. Jadi dia suci dan bisa mensucikan dan tidak makruh digunakan. Itu disebut air mutlak. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Yaitu air ghairu mutlak tadi. Air yang udah ada embel-embelnya. Air kopi, air teh, air susu itu air itu suci, tohir. Tapi dia ghairu mutahhir. Tidak bisa dipakai bersuci. Meskipun fisiknya, zatnya suci. Nah, itu disebut dengan tohir ghairu mutahhir. Ada juga air yang suci, mensucikan tapi makruh. Nah, itu tadi disebutkan air musyammas. Air yang terkena sinar matahari langsung sehingga membuat air itu menjadi panas. Maka ketika air itu dijemur atau terpancar sinar matahari langsung, kemudian dia bukan pada bejana emas dan perak, maka dia menjadi tetap dia suci mensucikan tapi makruh digunakan. Khawatir dia bisa menimbulkan penyakit, makanya dimakruhkan. Ada air yang memang najis. Ya, air najis itu ya air yang kejatuhan najis, yang dengan kejatuhan najis itu dia ukurannya kurang dari 2 kulah atau dari 200 meter kubik, maka air yang tadinya suci ketika kejatuhan najis dan berubah salah satu atau tiga-tiganya sifatnya, itu baunya, rasanya, dan warnanya, maka dia menjadi najis. Kecuali kalau air itu lebih dari kula kejatuhan najis dan tidak merubah, nah, maka dia tidak akan berubah sifatnya menjadi najis, tetap suci. Nah, itu air yang najis yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ada lagi air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Air bekas kita wudhu misalnya. Atau kalau dalam mazhab Syafi'i, air yang kejatuhan, ya air yang kurang dari 2 kula kejatuhan, misalnya bekas air yang digunakan oleh seseorang dalam wudu, maka itu juga menjadi mustakmal. Mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Itu salah satu media atau alat untuk bersuci. Nah, selain itu juga ada untuk bersuci itu selain air tadi yang merupakan inti dan yang afdol, paling afdol untuk digunakan. Kalau kita mau milih air atau batu, maka air lebih afdol. Nah, kemudian kalau untuk menghilangkan hadas itu selain air, ada juga yang disebut sa'idun tahir. Jadi sa'id tahir itu artinya debu yang suci. Nah, kata-kata sa'id ini itu dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 makna. Ada yang menafsirkan tahir itu ya sa'id itu ya turab ya. Debu. Nah, ada juga yang menafsirkan sa'id itu lebih luas lagi, bukan hanya debu tapi juga seluruh benda keras di muka bumi ini masuk kategori sa'id.
Nah, tetapi baik itu debu maupun benda lain menurut mazhab tertentu, itu syaratnya harus tohir. Artinya dia tidak mengandung najis. Nah, selagi kita melihat tanah itu tidak ada najis, berarti suci sesuai dengan sabda Rasulullah. Ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Jadi bumi dijadikan bagiku tempat sholat, tempat sujud, dan juga dia suci. Selama kita tidak melihat najis, maka tanah itu, debu itu suci. Nah, tentu kita dibolehkan menggunakan so'id atau debu atau benda lain, termasuk di dalamnya batu dalam beristinja. Nah, tentu itu ada syaratnya. Tadi juga disinggung mengenai syarat bolehnya tayamum. Ada yang menanyakan itu tentang sejauh mana kita dibolehkan bertayamum. Tadi disebutkan ayatnya misalnya faman kana minkum maridun aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Terus ini terusannya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi barang siapa yang di antara kamu yang dalam kondisi sakit, dalam kondisi bepergian, atau habis buang air kecil, atau bersentuhan dengan kulit wanita yang bukan mahram, kemudian falam tajidu ma'an. Seharusnya kan wudu. Atau kalau janabah tadi, mandi, tapi kalau nggak ada air gimana? Falam tajidu ma'an. Kalau kalian tidak mendapati air, tentu tidak mendapati air itu melalui usaha, melalui kerja, melalui ikhtiar. Jadi tidak seperti yang ditanyakan tadi misalnya, gimana kalau di rumah kita tidak ada air karena mesinnya rusak, apakah otomatis kita boleh bertayamum? Nah, tentu tidak. Kan walam tajidi tidak mendapati harus melalui proses pencarian. Kita usaha, ya tentu usaha itu ada batasnya gitu. Misalnya salah satu batasan usaha itu ketika kita akan tidak ada air, kemudian tidak ketika kita mau sholat kemudian tidak ada air, nah, tidak otomatis langsung kita tayamum, tapi kita ikhtiar dulu di sekitar kita, di jalan dalam radius jarak yang tidak menyulitkan kita dan juga tidak habisnya waktu sampai kalau ke Bogor misalnya tadi, padahal waktu zuhur misalnya terbatas, kalau itu sudah jam 2, ya kemungkinan kalau nyarinya sampai ke Bogor habis sampai waktu sholat itu, nah, maka ikhtiar itu tidak mesti demikian. Jadi selama di lingkungan sekitar kita memang nggak ada air, ya udah saat itu boleh tayamum. Yang penting sudah ikhtiar, sudah usaha. Jadi falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, kata-kata sha'idan ini dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Sha'idan itu yang disepakati adalah turab. Itu semua mazhab meyakini bahwa makna sha'id yang utama itu adalah debu. Sehingga nggak ada ikhtilaf. Yang menjadi ikhtilaf itu sha'id juga dimaknai dengan tadi al-maddah al-qawiyah, benda padat, benda keras yang ada di muka bumi. Maka tembok, tehel, ubin itu masuk kategori itu. Sehingga mazhab yang berpendangan bahwa sha'id juga bukan hanya tanah tapi juga benda yang keras, maka mereka membolehkan tayamum dengan menggunakan benda-benda keras itu. Nah, itu barangkali juga tadi menjawab pertanyaan siapa tadi, Rizka, ketika kita berada di kendaraan, terutama kendaraan umum ya. Kalau kendaraan pribadi biasanya orang bisa
berhenti di mana aja, meskipun misalnya di mobil yang nggak ada air, tapi dia leluasa bisa mampir berhenti di mana saja. Jadi kemungkinan mendapatkan air sangat mudah. Tapi bagi mereka yang berkendaraan umum, nah tentu tidak semudah seperti halnya orang berkendaraan pribadi. Karena dia mengikuti aturan-aturan yang ada pada kendaraan umum itu seperti kereta misalnya. Nah, maka bagi mereka yang dalam kendaraan, dalam perjalanan jauh dan kira-kira berhentinya tidak pada tempat di mana air itu tersedia, maka menurut mazhab selain mazhab Syafi'i, mereka ya boleh bertayamum tadi dengan mengusap benda-benda yang ada di sekitar mereka. Kalau di dalam pesawat juga begitu, bisa kursi yang di depannya atau yang senderan yang ada di sampingnya misalnya. Nah, selain mazhab Syafi'i itu membolehkan bertayamum dengan benda-benda tersebut karena memang makna soidan itu mempunyai multi makna, bukan hanya debu. Kalau debu otomatis sudah sepakat semua. Nah, itu saya kira tadi pertanyaan Rizka. Jadi kalau kita pergi naik pesawat atau perjalanan kereta yang jauh, boleh saja kita mengambil, kalau memang di tempat itu kendaraan itu nggak ada air ya, mengambil pendapat yang lain yang membolehkan bertayamum dengan benda keras yang lain. Kemudian ini najis tadi kita sebutkan bedanya antara najis dan hadas ya. Jadi kalau najis itu ada fisiknya, konkret ya. Kalau hadas itu dia abstrak. Konkret itu artinya ada jenisnya. Ya seperti sesuatu yang keluar dari kemaluan manusia baik depan maupun belakang, bahkan itu namanya najis. Najis. Maka otomatis untuk menghilangkan najis itu ya tadi dengan air atau dengan batu atau dua-duanya. Itu yang idealnya, yaitu yang kita sebut dengan istinja bistihdam alma au al-hajar walma. Itu yang paling afdal. Nah, ini etika di dalam buang air ya, ada etikanya. Kemudian dalil-dalilnya lengkap, nanti tolong dibaca semua dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya, tadi ini ada istilah istijmar dan istinja. Jadi ketika kita habis buang air kecil maupun besar itu wajib membersihkannya, dan membersihkan tempat keluarnya najis itu yang ada pada tubuh manusia, kubur atau dubur, itu bisa digunakan dengan istijmar. Istijmar itu menggunakan benda-benda yang keras selain kotoran atau tulang atau kaca. Nah, itu yang nggak boleh. Seperti yang dibolehkan berarti batu itu. Jadi kalau orang beristinja hanya dengan batu namanya istijmar, atau benda lain yang selain kotoran dan tulang itu istijmar. Kalau orang membersihkan tempat keluar najis dengan hadis najis besar atau kecil dengan air itu namanya istinja. Kalau dia gabung antara air dan batu itu yang idealnya. Jadi menggunakan dalam istinja batu dan air dalam waktu yang sama atau berurutan, nah itu yang idealnya. Yang idealnya. Kalau pakai batu saja, ya boleh gitu. Tapi idealnya dua-duanya. Kemudian berikutnya masalah istijmar ya. Itu dalil-dalilnya lengkap di situ.
Berikutnya berwudu ya. Jadi wudu ini salah satu syarat sahnya sholat dan ibadah-ibadah lain seperti tawaf misalnya. Maka kita harus mengetahui tentang kaifiyah wudu ini baik dari segi dalilnya, dari segi rukunnya, dari segi yang sunnah, dari segi yang makruh, dari segi pembatalannya. Nah, jadi wudu ini adalah salah satu atau cara untuk menghilangkan hadas besar dengan cara wudu. Dengan cara wudu. Nah, kalau tidak ada air, maka penggantinya adalah tayamum. Nah, ayat tentang wudu ini itu jelas ya. Tentang wudu, tentang tayamum, kaifiyahnya itu lengkap pada surat Al-Maidah ayat 6. Nah, ini tadi sudah dibacakan juga. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, wahai orang yang beriman, apabila kalian akan melaksanakan sholat, nah, apa yang wajib kita lakukan? Yaitu bersuci dengan cara apa? Faghsilu wujuhakum. Yaitu membasuh wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, juga membasuh kedua tangan beserta sikutnya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebagian dari kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kedua kalian beserta dua mata kaki. Nah, ini bisa kita simpulkan dari ayat ini. Pertama, bahwa ketika kita akan sholat, maka wajib berwudu. Nah, tata cara berwudu di sini disebutkan. Di sini disebutkan anggota wudu yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, sebagian kepala, kemudian dua kaki beserta mata kakinya. Nah, tentu kalau kita belajar fikih Syafi'i, ada yang disebut dengan rukun wudu. Ada yang masih ingat rukun wudu itu berapa? Dan ini wajib ingat kan? Hah? Halo? Ada berapa rukun wudu? 6. 6. Nah, kalau kita baca ayat ini ada berapa anggota wudu? 4. Ada 4. Berarti kurang 2 lagi. Dari mana yang 2 itu menjadi 6? Apa rukun wudu yang pertama itu apa? Niat. Niat. Dari mana dalilnya bahwa niat itu menjadi rukun dalam setiap ibadah? Hadis yang sangat populer. Apa itu yang menjadi dasar seluruh ibadah? Iya, innamal a'malu binniyat. Jama' ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya sahnya suatu ibadah termasuk wudu ini jika disertai dengan niat. Dan orang akan hanya mendapatkan apa yang dia niatinya. Nah, maka berdasarkan hadis itu, pertama kali ketika orang akan memulai ibadah termasuk wudu, maka diawali dengan niat itu. Niat tempatnya di mana? Wa niyatu mahaluhal qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi apa yang kita ucapkan namanya itu apa? Nawaitu shauma ghadin usolli. Itu namanya apa? Nah, dalam mazhab Syafi'i disebut apa itu? Nawaitu atau usolli misalnya. Namanya talafuz bin niat. Melafalkan niat. Apa hukumnya melafalkan niat? Dalam mazhab Syafi'i. Membaca nawaitu atau usolli. Apa hukumnya? Sunnah. Jadi tidak ada mazhab manapun yang mengatakan bahwa melafalkan niat itu wajib. Termasuk Imam Syafi'i. Tetapi Imam Syafi'i menganjurkan supaya orang fokus ketika akan melakukan ibadah, maka azamnya, tekadnya itu ditunjukkan dengan cara melafalkan niat. Baik itu nawaitu atau usolli masalah. Tetapi itu bukan niat. Artinya apa? Kalau orang tidak membacakan, tidak melafalkan itu, tetapi dalam hatinya dia sadar dia akan melakukan apa, maka sah
Tetapi sebaliknya kalau dia hanya melafalkan niat itu, baik nawaitu atau usolli, tapi hatinya kemana-mana ketika dia takbiratul ihram, justru menjadi tidak sah. Nah itu saya kira. Nah itu yang di awal ditambah dengan niat. Kemudian berarti kurang satu lagi. Apa yang terakhir? Rukun wudhu itu. Nah, jadi niat, kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan beserta sikut, kemudian mengusap sebagian kepala, dan kemudian mengusap atau membasuh dua kaki beserta mata. Yang terakhir apa yang keenam? Tertib, Tertib itu artinya apa? berturut-turut. Ya, berurutan ya. Berirutan mengikuti ayat ini. Jadi nggak boleh dibulak-balik, harus berurutan. Pertama, tadi di awal kita tambah dengan hadis yaitu niat. Kemudian niat itu dilakukan berbarengan dengan membasuh wajah. Maka rukun yang kedua membasuh wajah. Rukun yang ketiga membasuh kedua tangan bersama. Jadi ilah ini bagaimana ma'ah ya. Bersama sikutnya. Kemudian yang keempat, wamsahu biru'usikum. Nah, biru'usikum juga ini baknya litab'id. Maka dalam mazhab Syafi'i yang wajib mengusap mengusap kepala itu karena baknya litab'id, boleh sebagian di depan, di samping atau di belakang. Yang penting karena dia punya tempat tumbuhnya rambut di kepala. Nah, itu boleh. Sedangkan mazhab lain mengatakan harus semuanya diusap itu dari mulai belakang dari mulai depan sampai belakang dibalik lagi. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengusap seperti itu sunnah. Artinya kalau dia hanya mengusap di bagian depan atau belakang atau samping saja boleh. Tapi kalau mau afdal semuanya diusap. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Dan yang kelima juga ketika membasuh kedua kaki, ila itu bimana ma'ah. Artinya beserta dua mata kakinya. Bahkan nanti merupakan sunnah juga dilebih dari situ. Dengan betisnya. Itu namanya gurrah. Membasuh lebih dari batas yang ditetapkan secara minimalis. Kemudian lebih dari itu. Nah, kemudian yang keenam itu urutannya seperti ini. Jadi wajah dulu, kemudian kedua tangan, baru sebagian kepala, baru setelah itu kedua kaki beserta mata. Nah, kalau urutan-urutan itu dibalik, misalnya cuci kaki dulu baru muka, berarti tidak tertib. Maka wudunya menjadi tidak sah. Nah, ini dalil-dalil tentang keutamaan itu. Kemudian ini tentang faraidul wudu tadi yang kita bicarakan, yang 6 itu sesuai dengan ayat tadi. Kemudian sunah-sunahnya, ini saya kira tadi ada pertanyaan menarik ya dari sahabat tadi, Hana apa Torik tadi, yang bertanya tentang basmalah. Jadi membaca basmalah itu dalam wudu itu salah satu yang disunnahkan. Jadi sebelum kita mulai berwudu, itu disunahkan membaca tasmiyah atau basmalah. Cuma pertanyaannya tadi adalah, terus kalau kita wudu di sebuah tempat, misalnya WC lah katakan. Nah, di mana di dalam WC itu kan kita dilarang menyebut nama Allah. Misalnya. Ya, menyebut nama Allah, baca bismillah. Kemudian kalau kita wudunya di tempat itu, gimana kita baca bismillahnya? Tentu kalau kita mengikuti aturan umum, nggak boleh menyebut asma Allah di WC, maka ya tidak boleh kita membaca basmalah secara zahir. Yang pertama, karena ada larangan membaca atau menyebut nama Allah di tempat yang tidak bersih atau WC itu.
Dan yang kedua bahwa membaca basmalah itu juga bukan merupakan rukun. Artinya kalau tidak dilakukan secara zahir, tetap wudhunya sah. Maka idealnya tadi, ya kalau kita wudhunya di dari tempat di WC, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Nah, jadi cukup dengan hal-hal yang inti tadi. Nah, karena tasmiyah itu merupakan sunnah gitu. Nah, jadi cukup baca basmalahnya di dalam hati. Itu tentunya kalau wudhunya tadi di tempat yang biasanya tempat itu tidak suci, yaitu seperti WC misalnya. Meskipun tradisi kita sekarang itu antara kamar mandi dan WC bergabung gitu. Bergabung. Nah, maka meski demikian tetap kita tidak dibolehkan menyebut asma Allah. Sehingga tidak dianjurkan untuk membaca basmalah kalau wudhunya di tempat yang kemungkinan ada najis tadi, yaitu seperti WC. Tapi kalau di luar itu tentu sangat dianjurkan untuk membaca basmalah, sebab ada hadis yang umum ya, yang menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa barang siapa yang melakukan suatu perbuatan baik tidak diawali dengan basmalah, maka dia akan terputus. Artinya tidak akan mendapatkan pahala atau tidak akan connect, tidak akan nyambung kepada Allah. Nah itu kalau di hal-hal yang merupakan tempat yang suci, maka sangat dianjurkan untuk membaca basmalah, termasuk dalam wudhu ini. Ini hal-hal yang dimaksudkan. Ini tata cara wudhu, kemudian tidak kalah penting juga yang membatalkan wudhu. Nah, dari sekian yang membatalkan wudhu, ada yang diperselisihkan tentang pembatalan wudhu. Yaitu tentang apa? Kemudian berikutnya adalah tentang al-ghusl. Jadi tentang mandi adus atau mandi besar. Itu cara menghilangkan hadas besar, baik karena janabah, setelah berhubungan suami istri, setelah selesai haid, setelah nifas, atau termasuk yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Tentu kalau memandikan itu kewajiban itu terhadap orang muslim yang meninggal dunia. Maka mereka berkewajiban melakukan sholat. Orang-orang yang sedang junub tidak boleh melewati masjid kecuali sekedar melintas saja, tidak mampir di dalamnya. Mereka dilarang untuk itu sampai mereka mandi. Kemudian banyak hal-hal. Ini yang yang menyebabkan orang diwajibkan mandi, baik tadi karena junub, karena habis selesai haid dan nifas, atau karena berhubungan suami istri, atau karena masuk Islam, atau karena meninggal dunia, berkewajiban untuk dimandikan. Nah, itu semua hal-hal yang menyebabkan seorang muslim diwajibkan mandi. Atau ada yang sunnah, hari Jumat, Ikhram, atau Mekah, memandikan mandi setelah memandikan jenazah. Nah, intinya yang perlu kita ketahui adalah fardu dari mandi itu sendiri. Ada yang mengatakan 2 saja atau 3.
yaitu pertama niat, yang kedua menyampaikan air ke sekujur badan kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua termasuk leku-lekukan yang ada di badan kita harus kena air. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya tadi kalau memang di tubuh kita ada najis, maka dia harus dihilangkan agar mandinya menjadi suci. Jadi ada 3. Pertama niat, 2 menyampaikan air ke sekujur badan, kemudian menghilangkan najis. Samping ada sunnah-sunnahnya, itu ada membaca basmalah, mencuci kedua tangan, menghilangkan najis, mendahulukan anggota yang anggota wudhu sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian ada ke kumur, ada mengisap air, itu sunnah. Ada yang dimakruhkan. Kemudian ini tata caranya. Kemudian ini tayamum. Nah, tayamum adalah sebagai pengganti dari wudhu atau dari mandi besar ketika tidak ada air. Nah, ayatnya sini secara tegas Allah mengajarkan masih di dalam surat An-Nisa, yaitu in kuntum mardo aw ala safarin. Kalau kalian dalam kondisi sakit atau bepergian, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau salah seorang di antara kamu habis buang air, aula mastumun nisa. Yang ini ada perbedaan. Apa bersentuh atau bersetubuh. Jadi tergantung sisi mana mereka menafsirkan lamastum. Kalau yang mengandung makna, mengambil makna sentuhan kulit laki-laki yang wajah kalian, wa aidikum, dan juga kedua tangan kalian. Berarti ada 2 anggota tayamum, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan. Nah, ditambah lagi niat dengan dalil innamal a'malu binniyat. Kemudian yang keempat ditambah dengan tertib. Ya urutannya harus wajah dulu baru kedua. Istilah ulama. Mazhab Syafi'i aidikum itu kedua tangan kalian beserta sikutnya. Kenapa? Karena ini dikiaskan kepada wudhu. Karena dia pengganti wudhu. Kalau wudhu disebutkan secara tegas, yaitu fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Ada istilah karena disebutkan. Tapi ketika bicara masalah tayamum, Allah hanya menyebutkan wa aidikum. Tidak ada ilal marafiq. Maka di sini lahir atau muncul perbedaan. Ada yang mengatakan aidikum itu kedua lengan. Jadi tidak sampai dengan sikutnya. Kalau melihat hanya dengan ayat ini. Nah, sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa aidikum ini meskipun tidak disebut marafiq, tapi karena dia pengganti dari itu, maka otomatis yang harus diusap juga kedua tangan beserta sikutnya. Di situ ada perbedaan. Makanya jangan aneh kalau orang tayamum itu hanya dengan mengusap di samping mengusap muka, kemudian mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangan. Artinya tidak bersih sikutnya. Itu satu pandangan. Kemudian kapan kita boleh bertayamum? Ya kapan saja, selagi nggak ada air, atau tidak boleh menggunakan air, atau ada air tapi untuk digunakan untuk yang lebih penting, minum misalnya, meskipun nggak ada air 100 tahun, 10 tahun, maka masih tetap kita dibolehkan bertayamum. Nah, padu tayamum tadi sudah kita tahu 2 anggotanya, 2 ditambah niat di awal dan tartib di akhir. Kemudian ada sunnah-sunnahnya dan ada kaifiahnya. Saya kira itu teman-teman sekalian apa yang kita kaji pada siang hari ini. Jadi mohon di samping menguraikan secara simpel juga
dimasukkan secara keseluruhan termasuk dalil Al-Quran dan Hadis dalam makalah yang nanti akan diserahkan, dikirim melalui GCR, Google Classroom. Sekira itu, ada yang bertanya sebelum kita akhiri? Cukup ya? Baik, ayuhal ikhwah wal akhawatil a'izza, nazran li'anna al-waqta qad intaha, naktafi bihadzal qadar. Nuqaddim jazila syukr wa fa'iqat taqdir li sahibai al-maqalah fi hadhihi al-muhadharah al-akh Muhammad Adam wa Ismail wa kadzalika li jami'il ikhwah alladziina syaraku fil munaqashah al-ukht Elia Zahra wa kadzalika Hana wa Tariq Rizqa wa Abdurrahman wa ghairiha min alladziina hadaru fi hadhihi al-isra wa arju min sahibil maqala an yursilu PPT khulasatun fil ilqa wa kadzalika al-maqala kamila ila Google Classroom ka ihda al-mawad litaqdim fi nihayati al-muhadharah wa arju min al-mas'ula li hadhihi al-maddah Aisyah an yusajjil asma al-hadirina fi kulli muhadharah mundu awal muhadharah hatta nihayatiha wa syukran wa ila liqa fi al-usbu'il qadim wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Astagfirullah lil khuruj.